Terima kasih very much buat teman-teman yang sudah nonton di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gampang banget. Ditunggu ya. 1, 2, 3. Subscribe sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sahabat-sahabat dan teman-teman semuanya dimanapun berada. Alhamdulillah, di kesempatan hari baru yang sama-sama hari ini masih kita nikmati, dan ini semua adalah bentuk karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang tidak boleh lengah untuk kemudian kita syukuri. Di awal bulan ini, di hari baru, saya ingin mengajak kepada diri saya dan kita semua, sebelum kita bikin target, sebelum kita bikin target di bulan ini, maka mari sama-sama kita perbanyak rasa syukur itu kepada Allah. Kita tambah rasa syukur itu, biar banjir pada diri kita, biar makin banyak pada diri kita. Kenapa demikian? Karena rasa syukur itulah yang akan menjadikan hidup kita semakin punya harga, semakin bernilai, semakin punya harapan besar untuk kemudian bisa kita lakukan aktivitas-aktivitas selanjutnya di kesempatan baru, di hari baru, di bulan baru ini. Sahabat-sahabat dan teman-teman sekalian, seringkali kita merasa kecewa ketika apa yang kita harapkan justru tidak tercapai. Seringkali kita merasa putus asa pada saat kegagalan menghampiri kehidupan kita. Seringkali kita merasa juga bahwa seolah-olah sudah nggak ada harapan lagi gitu. Seolah-olah apa yang sudah kita kerjakan itu sudah tidak punya harapan lagi. Sehingga yang terjadi adalah perasaan-perasaan yang saya sebutkan tadi itu melahirkan suasana batin, suasana hati yang sering kita kenal, yaitu putus asa. Kalau sudah sampai ketemu pada titik ini, sahabat-sahabat dan teman-teman sekalian, maka yang perlu kita ingat adalah segeralah kita mengoreksi diri kita. Segeralah kita melihat ke dalam pada diri kita, karena boleh jadi apa yang kita rasakan sebagai sebuah keputusasaan itulah yang menyebabkan kegagalan kita, kejatuhan kita, perasaan yang kemudian mungkin dirasakan oleh sahabat dan teman-teman sekalian sangat tidak enak. Siapa sih yang ingin gagal? Siapa sih yang ingin jatuh berkali-kali begitu? Lalu kemudian siapa sih yang ingin diperjumpakan dengan sesuatu yang kita kenal hari ini dengan putus asa? Saya rasa semua kita tidak menginginkan. Saya rasa justru banyak orang berharap hidupnya itu kalau bisa lancar-lancar gitu. Tidak ada masalah, tidak ketemu kegagalan, tidak ketemu kejatuhan begitu. Kepengennya kan seperti itu. Tapi sebuah sunatullah melatih kita agar kita bisa menjadi pribadi yang memiliki karakter kuat, memiliki mentalitas yang kuat, maka Allah memberikan kepada kita sebuah fase, sebuah kesempatan, sebuah termin waktu yang kalau saya katakan termin waktu itulah yang harus kita lewati dengan baik. Kenapa? Sebelum kita bicara tentang target menjadi kaya, maka kita perlu belajar untuk menaklukkan diri kita dengan kekuatan atau target ketika kita mengalami kegagalan, kejatuhan, atau kita mengalami kebangkrutan gitu atau hutang yang begitu banyak, maka teman-teman sekalian fase ini harus clear dulu, harus lewat dulu nih. Dengan cara apa kita melaluinya? Dengan cara kita tidak berupaya menjadikan kesusahan tersebut menjadi kian permanen. Seperti apa kesusahan yang kian permanen? Kesusahan yang kian permanen itu adalah kesusahan di mana teman-teman sekalian sudah jatuh, sudah gagal, sudah tertimpa tangga bahkan gitu sudah bahkan berhutang cukup banyak di mana-mana gitu, lalu kemudian kita berputus asa. Inilah yang akan menyebabkan kesusahan kita tuh betul-betul menjadi permanen. Putus asa. Sementara Allah mengajak kepada kita semua untuk menghindari perasaan putus asa itu. Karena tidak mungkin kita berputus asa dari rahmat Allah. Kalau itu terjadi, maka kita akan merasakan bahwa aneka kegagalan, kejatuhan, kebangkrutan, hutang yang begitu banyak justru akan membuat diri kita semakin tersiksa. Membuat diri kita semakin betul-betul merasakan seolah-olah tidak ada lagi harapan hidup pada kehidupan kita. Nah, yang perlu kita cantolkan adalah segera cantolkan gitu. Bahwa putus asa ini nggak pantas kita keluarkan atau bahkan kita tahan lama-lama gitu. Saya putus asa, saya kecewa, saya gagal begitu. Anda boleh menyebutkan itu.
Tapi tidak boleh kemudian itu menjadi berlama-lama dalam diri setiap kita. Mungkin saking keselnya kita, saking gemesnya kita pada diri sendiri gitu ya. Saya gagal, saya kecewa begitu. Saya kayaknya udah nggak mungkin lagi bisa melanjutkan. Nah teman-teman sekalian, itu semakin sering disebutkan akan mempermanen kesulitan, kesusahan dalam hidup kita. Segera cantolkan. Ya, cantolkan apa? Cantolkan harapan kita kepada Allah, dan sangat terlarang kita berputus asa dari rahmat Allah. Nah teman-teman sekalian, akhirnya saya melihat ada orang-orang yang kemudian salah kaprah. Begitu mereka jatuh, begitu mereka gagal, begitu mereka tidak bisa mencapai target, maka mereka segera menghukumi diri dan kemudian mereka berhenti. Nah ini masalah. Ya, mereka menghukumi diri dan kemudian mereka berhenti dari aktivitas yang selama ini sudah mereka kerjakan. Padahal yang harus kita lakukan adalah ketika kita ingin keluar dari kegagalan, dari kejatuhan, dari kebangkrutan, dari hutang yang begitu banyak, maka segeralah evaluasi diri kita. Jangan-jangan memang hubungan kita dengan Allah itu kalau saya bilang ngepres banget gitu. Bagaimana kita mau menjemput rahmat Allah kalau hubungan kita dengan Allah ngepres banget. Hubungan kita dengan Allah nggak terjaga dengan baik. Jangan pernah kita menggantungkan pada manusia. Jangan pernah kemudian kita berharap pada makhluk. Karena kalau itu yang kita rasakan, kita akan semakin susah. Kita akan semakin sulit. Kita akan semakin merasa bahwa hidup ini memang sudah tidak ada lagi harapan. Karena kita bergantung pada makhluk. Sahabat dan teman-teman sekalian, saya merasakan betul ya bagaimana kemudian kondisi kalau hari ini orang mengatakan bokek gitu ya. Lagi bokek gitu, lagi gimana ya rasanya, pengen jajan gak punya uang ya. Terus kemudian pengen nafkahin keluarga juga duitnya pas-pasan. Belum lagi hutang begitu. Ya Allah, kalau ini terus-terusan ada dalam diri kita. Dan kemudian kita tidak segera mengevaluasi diri kita. Mungkin ada kesalahan yang kita lakukan. Maka jangan ulang lagi kesalahan itu. Mungkin ada sesuatu yang kita kerjakan dan itu membuat Allah marah begitu. Ya, maka jangan lakukan lagi. Jangan ulangi lagi. Segera perbaiki aktivitas kita. Cantolkan niat kita, cantolkan impian kita dengan target akhirat. Sehingga apa yang kita kerjakan di dunia ini, target-target yang sudah kita buat, beraneka ragam target, cara-cara yang sudah kita kerjakan sebagai ikhtiar bumi, itu menyatu antara ikhtiar langit dengan ikhtiar bumi. Menyatu antara target akhirat dengan target dunia yang perlu kita kerjakan. Sahabat dan teman-teman sekalian, tadi yang saya sebutkan, untuk kita bisa keluar dari kegagalan, kelemahan, kebangkrutan, hutang yang begitu banyak. Yang kedua, kalau tadi ya nih segera evaluasi. Maka yang kedua teman-teman sekalian, sahabat dan teman-teman semua, yang perlu kita ingat adalah segeralah lakukan. Kalau saya sering menyebutnya adalah pertaubatan. Boleh jadi ada kesalahan yang kita lakukan dan itu terulang, terus terulang. Taubatan, nasuha, bertobat kepada Allah. Ya. Karena kalau kita sudah melakukan pertaubatan, perbaharui pertaubatan setiap hari, maka insya Allah akan ada tuh ide-ide, gagasan-gagasan cerah yang membuat kita tuh menjadi semakin bahagia begitu. Nah kata kuncinya adalah begitu kita menemukan kebahagiaan kembali, maka kita bisa segera bangkit dari kegagalan. Hutang-hutang yang kita miliki, Allah lunasi. Ya, bukan hanya hutang pada satu orang, tapi hutang mungkin dengan banyak orang. Allah lunasi, Allah yang bantu lunasin. Allah Maha Kaya. Ya, Allah Maha Kaya. Sehingga teman-teman sekalian, sahabat-sahabat dan teman-teman semua, jangan pernah kita merasakan bahwa ketika kita susah, lalu kita mengatakan pada diri kita, Allah itu fakir. Nauzubillah. Itu harus taubat itu kayak begitu. Ya. Sahabat dan teman-teman sekalian, yang ketiga, yang perlu kita kerjakan adalah bagaimana kemudian kita berupaya untuk menjadikan apa yang kita lakukan dalam sebuah proses kerja bukanlah semata-mata hasilnya untuk diri kita. Anda boleh dikatakan sebagai orang sukses. Anda boleh dikatakan sebagai orang berhasil oleh orang-orang di sekitar Anda. Tapi kalau hanya sukses untuk diri sendiri, berhasil untuk diri Anda sendiri, maka menurut saya ya, mohon maaf kalau salah nih, menurut saya itu tidak menarik. Kenapa? Karena hakikat sukses yang kita dapatkan seharusnya bisa kita berikan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan kalau perlu ajarkan. Boleh jadi ada orang di sekitar kita yang kepengen sukses seperti diri kita. Ya, ajarkan begitu. Jangan simpan-simpan itu ilmu. Kalau bisa bagi dulu gitu ya. Ada cara, tips, jitu yang seperti apa bisa kita berikan informasinya. Berikan. Jangan simpan-simpan. Jangan pelit-pelit. Karena rezeki tidak akan pernah tertukar. Ya, sahabat dan teman-teman sekalian.
Mari sama-sama kita bangkit. Kalau hari ini Allah berikan kesempatan baru, Allah berikan hari baru, dan setiap kita hadir di kesempatan waktu baru ini, maka yakin dan percayalah, berarti Allah masih memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya. Ini harus kita yakini. Ini harus terinstal dalam pikiran dan hati kita. Sehingga kita punya tenaga untuk kemudian bisa bangkit dari kejatuhan, dari kegagalan, dari kebangkrutan, bahkan hutang yang begitu banyak. Insya Allah, Allah akan berikan jalan-jalan solusinya bagi kita semua yang hari ini tidak berputus asa dari rahmat Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.